Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini lengkap atau ada yang tidak masuk? Lengkap? Alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya masuk dan sehat semua. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan KM memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, yang baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi teks berita. Ya, sudah pernah mendengar berita belum di televisi atau radio? Pernah? Sering lihat ya? Sekarang kalian bisa lihat di mana? Di medsos, di Instagram, ada yang namanya apa? YouTube, itu ya. Berita-berita itu bisa kita dapatkan dari berbagai penjuru. Dari handphone yang kamu pegang juga bisa, kamu nonton televisi, sore-sore juga bisa, ada Liputan 6, ada Seputar Indonesia, itu memuat tentang berita yang terjadi di Indonesia, bahkan mancanegara. Lalu apalagi? Itu berita yang di media elektronik ya. Ada yang di media cetak, apa aja tuh? Ya koran, terus? Majalah, itu isinya tentang berita ya? Iya, berita. Nah, sekarang Ibu tanya, pengertian dari berita. Apa yang dimaksud dengan berita? Apa? Ada yang tahu? Iya, informasi. Terkini. Iya, betul. Ada yang tahu lebih jelas? Nah, betul. Beri tepuk tangan. Jadi berita itu nih, teks yang berisi segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan. Kalian tahu nggak berita apa yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini? Berita apa coba? Yang kemarin? Yang sedang update di TikTok, di YouTube, penontonnya yang paling banyak di Instagram, di Facebook, semua sedang booming membicarakan ini. Coba, siapa? Tentang? Betul, iya, tentang Putri Aryani ya. Yang kemarin dapat Golden Buzzer dari juri American Got Talent ya. Nah, siapa sih sebenarnya tuh? Apa beritanya? Kita harus tahu nih, apa sih? Dalam sebuah berita itu harus ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Yang biasa kita sebut dengan adiksi Mbak. Tahu adiksi Mbak? Ya, adiksi Mbak itu harus ada di dalam sebuah berita. Tidak akan terbentuk menjadi sebuah berita jika tidak ada unsur-unsur beritanya itu. Atau bisa disebut dengan 5W plus 1H ya. Nah, berita itu juga sifatnya harus apa nih? Berita aktual, betul. Terus apa lagi? Faktual. Kalau aktual itu apa? Terkini. Kalau faktual? Harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Berita itu tidak boleh bohong. Berita itu harus terbaru. Jangan berita 10 tahun yang lalu kalian tulis kembali menjadi sebuah berita. Misalkan kalian menjadi jurnalis atau wartawan ya. Jangan berbohong. Kita tidak boleh. Berita itu harus berdasarkan fakta dan apa tadi? Aktual, terbaru, terkini. Ya, nah, unsur-unsur berita sendiri nih. Ibu akan jelaskan. Nah, ada strukturnya dulu. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam peristiwa. Kita harus tahu dulu, ini orientasinya apa sih? Tentang apa sih masalahnya? Ya, sebuah berita itu pasti ada permasalahan kan di dalamnya. Nah, itu namanya orientasi. Lalu yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa itu adalah struktur teks berita yang menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa
tersebut ya. Siapa yang terlibat dalam berita itu, ya. Kapan terjadinya berita itu, di mana terjadinya berita itu ya, peristiwa itu. Lalu bagaimana sih peristiwa itu bisa terjadi? Sumber berita biasanya terletak di bagian awal atau akhir ya dalam sebuah berita. Nah, di sini ada unsur-unsur teks berita yang sudah Ibu sebutkan tadi, yang sudah dijelaskan. Ada 5W plus 1H. Ada what, where, when, who, why, how. 5W plus 1H atau bahasa Indonesianya kita biasa memanggilnya dengan adik Simba, singkatannya ya. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yuk kita, Ibu akan menjelaskan satu-satu. Nah, pertama adalah what. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibicarakan. Misalkan, what itu mencakup apa sih beritanya? Dalam sebuah berita, kalau ada pertanyaan what, berarti apa yang sedang apa beritanya? Misalkan kebanjiran yang terjadi, gitu kan? Kebanjiran di Cibeber, misalkan Cilegon, itu what berarti kan? Nah, setelah itu ada where. Where, di mana? Kata tanya yang digunakan untuk menyatakan tempatnya. Where? Cibeber, Cilegon. Berarti kan tempatnya ya? Harus tempatnya. Kotaknya. Alamatnya di mana terjadinya. Lalu, when? Kapan itu menyatakan tanggal, hari, bulan, tahun ya. Berarti when, kapan? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kapan terjadinya peristiwa tersebut terjadi. Misalkan tadi apa? Banjir. Where? Cibeber, Cilegon. When? Minggu, misalkan 11 Juni 2023. Ya, pukul apa? Ya itu udah masuk ke kapan ya peristiwa terjadinya. Lalu ada who, siapa? Siapa ini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat. Nah, siapa saja yang ada di berita tersebut, yang dibicarakan dalam berita tersebut. Misalkan warga masyarakat Cibeber, karena tadi itu kan kita tentang banjir ya, banjir di mana? Di Cibeber, Cilegon. Kapan? Minggu 11 Juni 2023. Who, siapa? Berarti kan masyarakat Cilegonnya ya. Ya yang terkena banjirnya tersebut. Kalau kita berbicara tentang siapa, berarti kita mengacu pada orangnya. Ya, siapa saja yang dibicarakan dalam berita tersebut, gitu. Nah, lalu ada yang kelima, why? Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Kenapa banjir di Cibeber, Cilegon itu bisa terjadi? Berarti kan sebab. Ya. Sebab yang menyebabkan akibat banjir itu apa sebabnya? Misalkan sungai di sepanjang jalan Cibeber tanggulnya jebol, menyebabkan air langsung ke rumah penduduk, misalkan. Itu ya, itu kan penyebabnya. Berarti kalau ketika kita ditanya, why, mengapa? Udah tahu kan? Oh, itu berarti dia menanyakan sebabnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kebanjiran ini bisa terjadi? Kenapa si Putri Aryani Putri Aryani ini bisa menjadi idol, gitu kan? Prosesnya, proses terjadinya, gitu ya. Kalau why itu menyatakan proses. Nah, yang terakhir, how, bagaimana. Nah, ini juga terjadinya. Cuman kalau tadi, nah, kalau ini alasannya yang melatar belakangi, kalau how bagaimana proses terjadinya dari A sampai Z gitu ya. Pada pukul sekian hujan turun terus menerus sangat deras gitu ya. Sehingga sungai di sekeliling
Cibeber itu airnya naik dan meluap. Lalu tanggul jebol dan kemudian air meluap ke pemukiman penduduk. Itu merupakan proses bagaimana dari A sampai Z terjadinya suatu peristiwa. Gitu. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membuat kelompok ya. Kalian harus membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang, tidak usah banyak-banyak, 3 orang saja, supaya berdiskusinya semua sama-sama bekerja. Silakan membentuk tempat duduknya menjadi 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Silakan dibentuk kelompoknya. Sudah? Oke. Ibu akan memberikan sebuah berita ya. Berita yang terdapat dalam surat kabar. Nih, dalam surat kabar ini ada bermacam-macam berita, ada bermacam-macam peristiwa. Ibu akan memberikan kepada kalian sebuah teks berita tentang suatu peristiwa. Ya, tugas kalian adalah mencari unsur yang terdapat dalam sebuah berita tersebut. Ada 5W plus 1H atau adik Simba dalam sebuah berita itu ya. Nah, tugas kalian adalah mencari apa berita dalam koran ini. Di mana kejadiannya? Kapan terjadinya? Gitu. Bagaimana? Mengapa hal ini bisa terjadi? Siapa yang ada di berita tersebut? Paham? Paham. Ibu akan membagikan ya korannya. Di sini juga Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ini nak, cari. Silakan kalian cari berita yang akan kalian angkat dalam tugas kalian. Ada? Nah, di sini di dalam lembar kerja peserta didik yang kalian pegang, setelah mempelajari materi menyusun kerangka berita, nah di situ susunlah topik sesuai dengan yang kalian lihat dalam koran ya. Lalu kalian memilih sebuah berita yang terdapat pada koran tersebut. Kalian mencari unsur yang ada dalam berita tersebut. Yang kalian cari, misalkan ini warga hibahkan tanah untuk dibangun posyandu. Berarti kalian mencari unsur 5W plus 1H dari berita tersebut. Paham? Paham. Ada yang mau bertanya nggak? Sudah jelas? Silakan kalian mengerjakan dan memilih berita mana yang sekiranya kalian sudah sepakati dengan kelompok kalian. Beritanya judulnya kalian bebas memilih. Kalian itu harus mencari apa? Apa titik 2? Oh, apa yang dibicarakan? Sama jawaban katanya Bu. Ya, di sini. Apa peristiwa yang terjadi? Misalkan spanduk Bacalek dicabuti, spanduk-spanduk di jalan itu dicabut. Terus di mana peristiwanya? Berarti menyatakan tentang tempatnya ya. Tempatnya, terus kapan peristiwanya? Waktunya, harinya kapan, tanggalnya, tahunnya, di situ ada. Pasti dalam sebuah berita itu ada. Berarti langsung jawabannya gitu ya? Iya, langsung saja. Silakan. Bekerja bersama, menyelesaikan tugas bersama. Tentukan judul yang akan kalian buat menjadi jawaban dalam LKPD kalian. Salah satu berita saja, tidak usah banyak-banyak. Gimana? Judulnya apa? Dua ini. Spanduk Bacalek di pohon dicabuti. Ada kendala nggak? Enggak. Oke, berarti sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham berarti bisa lancar mengerjakan tugasnya. Sip. Kelompok 2, judul yang diangkat apa? Ini Gadis asal Tanara diperkosa dan dibegal. Wah, judulnya sadis ya. Oh, ada kendala nggak? Nggak tahu, belum di. Belum. Oke.
Kalau ada kendala didiskusikan ya. Ya, oke. Oke, untuk kelompok 3. Apa judul yang diambil kelompok 3? Masih mikir, Bu. Masih nyari Yang mana? antara dua isi. Ini. Enggak atas. Oh iya. Gudang ember di Kosambi kebakaran. Oke, itu berita yang diambil. Ada kesulitan? Enggak? Oke, kalau tidak ada kesulitan berarti bisa lancar dalam mengerjakan tugas ya. Anak-anak gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Ibu minta setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Kelompok dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Yang lain boleh memperhatikan dan harus, bukan boleh, harus memperhatikan temannya yang sedang presentasi. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan saya Aura Kasinomi. Saya Keyohani. Saya Azra Septia Rizky. Sekarang kami akan memberitahukan tentang informasi yang sudah kami rangkum dari koran ini. Berjudulnya tentang spanduk bacalek di pohon dicabuti. Di sini ada unsur-unsur 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi yaitu spanduk bacalek di pohon dicabuti. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Protokol di Kota Serang. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Yang terlibat adalah sejumlah mahasiswi pencinta alam dan pegiat lingkungan. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena para bacalek menempel spanduk bacalek di pohon-pohon yang ada di situ. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Hal ini terjadi karena bentuk kekesalan mahasiswa terhadap para bacalek yang memasang promosi di pohon-pohon. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 1 sudah menyampaikan presentasinya. Ada tanggapan nggak? Oke. Kenapa nak? Gimana? Kenapa sih mereka mengambil topik yang itu? Kenapa nggak yang topik lain? Nah, pertanyaannya gitu Kayla dan teman-teman nih Aura. Kenapa kalian mengambil topik berita yang itu padahal di dalam koran tersebut banyak sekali beritanya? Karena menurut kami dari topik yang sudah kami ambil itu termasuk topik yang sangat menarik. Selain menarik, topik yang kami ambil juga memang benar-benar terjadi atau faktual. Selain itu, ketika saya berkendara di jalan, itu biasanya memang ada spanduk-spanduk, entah itu di pohon ataupun di depan pohon yang memang cukup mengganggu bagi saya pengendara yang ada di jalan. Oke, berarti ini karena pengalaman pribadi dan rasa jengkelnya si Kayla ini ya, mengapa dia dari sekian banyak berita yang ada di koran itu, dia mengambil topik tersebut. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, setelah kita belajar tentang berita, apa yang bisa kalian temukan? Apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Oke, Aura. Struktur berita, unsur-unsurnya, dan berita-berita apa saja yang harus kita tahu tentang berita, dan pentingnya jurnalistik agar kita bisa mendapatkan berita yang sekarang ada di koran, di majalah, atau media lainnya. Oke, tepuk tangan buat Aura. Oke, ada lagi? Atau cukup? Cukup. Nah, kita ulangi lagi. Apa pengertian dari berita? Berita. Tadi sudah. Oke, Aura. Peristiwa atau fakta yang terjadi akhir-akhir ini. Oh, peristiwa atau fakta yang terjadi ya di suatu tempat ya. Oke. Lalu unsur apa saja yang terkandung dalam sebuah berita? Oke, Kela. Unsur yang terkandung dalam berita adalah 5W plus 1H. Itu menggunakan bahasa Inggris, tapi jika menggunakan bahasa Indonesia adik simba. Adik Simba, betul. Nah, berarti kita sudah belajar tentang apa itu berita, unsur-unsur yang terkandung dalam berita, dan struktur berita. Ada orientasi, lalu peristiwa, dan apa tadi? Sumber berita, betul. Tepuk tangan untuk
kita hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan membuat struktur berita, ya. Kita akan membuat kerangka berita. Kita akan membuat berita yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita. Apa saja yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian, ya. Jadi tugas ini adalah individu. Kalian membuat sebuah berita yang terjadi berdasarkan kejadian yang ada di sekitar kalian. Misalkan pencurian motor, pencurian ayam, pencurian sendal di masjid, itu bisa dijadikan sebuah berita. Oke, setelah kita melalui berbagai diskusi hari ini, Ibu menilai siapa kelompok yang paling aktif dalam berdiskusi dan siapa yang paling memberi banyak tanggapan dan masukan, yaitu kelompok 1. Beri tepuk tangan kelompok 1. Ibu akan memberi hadiah, yaitu voucher jajan di kantin sebesar 20.000, tapi bentuknya voucher. Kalian boleh jajan di warung mana saja dan tunjukkan voucher ini kepada kantin. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita berdoa sebelum kita menutup pembelajaran. Silakan dipimpin, Kayla, pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada hari ini, angka baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.